Hai para pejuang akuntansi semuanya. Pernahkah kalian mendengar istilah aset tetap dalam perusahaan? Beberapa benda dalam perusahaan dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Benda apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hai para pejuang akuntansi semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Anita untuk membahas berbagai macam materi di bidang akuntansi dan perbankan. Kali ini kita akan membahas mengenai aset tetap. Apakah kalian masih ingat di manakah letak aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan? Benar sekali. Kalian akan menemukan aset tetap dalam laporan posisi keuangan perusahaan atau neraca. Tepatnya, aset tetap berada di bawah akun aset lancar. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalian berada dalam sebuah kantor di perusahaan. Kira-kira benda apa sajakah yang akan kalian temui di dalam kantor tersebut? Benar sekali. Kalian mungkin akan menemukan komputer dan laptop, printer, AC, berbagai macam alat tulis kantor, dan juga uang dalam berbagai macam pecahan. Nah, sekarang apakah kalian dapat mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam aset lancar ataukah aset tetap? Sebelum kita mengelompokkan benda-benda tersebut, kita pelajari dulu yuk pengertian dan karakteristik dari aset tetap. Aset tetap adalah kekayaan berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan ada beberapa karakteristik dari aset tetap. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Yang ketiga, bukan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Yang keempat, memiliki nilai yang cukup material. Dan yang kelima, mengalami penyusutan nilai. Kita bahas satu persatu yuk karakteristik tersebut. Yang pertama, aset tetap digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Hal ini artinya aset tetap tersebut digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Misalnya, mobil yang ada di perusahaan dan digunakan oleh manajer untuk menemui klien atau rapat di luar perusahaan. Atau mungkin juga mobil tersebut digunakan oleh pegawai bagian pemasaran untuk memasarkan produk perusahaan kepada konsumen. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, apakah mobil yang ada di dealer atau showroom mobil itu termasuk dalam kategori aset tetap? Betul sekali. Mobil yang ada di dealer atau showroom mobil tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Mengapa demikian? Karena perusahaan tersebut membeli mobil tersebut tidak untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, melainkan mobil tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada konsumen. Sehingga mobil di dalam showroom mobil dikategorikan sebagai aset lancar atau lebih tepatnya persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari satu periode atau 1 tahun. Hal ini berarti aset tetap tersebut digunakan untuk jangka panjang. Contohnya, tanah dan bangunannya, AC, komputer laptop, peralatan kantor, dan juga mesin pabrik. Nah, selanjutnya, aset tetap bukan termasuk dalam investasi jangka panjang perusahaan. Contohnya yaitu tanah. Apabila tanah dalam perusahaan itu dibeli dan dibangun gedung di atasnya untuk kegiatan operasional perusahaan, maka tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Tetapi apabila tanah tersebut dibeli
dan tidak dibangun gedung di atasnya, melainkan dibiarkan begitu saja dengan harapan suatu saat nilai tanah akan tinggi dan nantinya akan dijual kembali, maka termasuk dalam investasi jangka panjang. Nah, sekarang yang keempat, aset tetap memiliki nilai yang cukup material. Hal ini berarti aset tetap tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi dan harganya cukup signifikan. Contohnya di sini yaitu printer. Printer yang harganya rata-rata 1.500.000 bagi perusahaan dengan skala kecil termasuk dalam kategori aset tetap karena nilainya cukup material. Nah, apabila printer tersebut ada di perusahaan yang cukup besar dan nilainya itu tidak cukup material, maka tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap, melainkan printer tersebut masuk ke dalam kategori aset lancar atau perlengkapan kantor. Nah, selanjutnya aset tetap mengalami penyusutan. Karena digunakan terus-menerus, maka aset tetap tersebut akan mengalami penyusutan dan akan disusutkan dengan metode yang dipilih oleh perusahaan setiap tahunnya. Materi mengenai penyusutan ini akan kita bahas nanti ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi aset tetap. Aset tetap dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, aset tetap merupakan subjek penyusutan. Yang kedua, aset tetap yang merupakan subjek depresi. Dan yang ketiga, aset tetap yang bukan merupakan subjek penyusutan maupun subjek depresi. Nah, yang pertama, aset tetap yang merupakan subjek penyusutan. Contohnya di sini adalah bangunan, peralatan kantor, kendaraan, perabot, dan mesin-mesin pabrik. Nah, yang kedua, aset tetap yang merupakan subjek depresi. Contohnya di sini adalah tambang mineral ataupun sumber daya alam lainnya. Dan yang ketiga, aset tetap yang bukan termasuk subjek depresi maupun subjek penyusutan. Contohnya di sini adalah tanah. Tanah tidak mengalami penyusutan maupun depresi. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai materi aset tetap? Demikian pembahasan saya kali ini. Sampai jumpa lagi.